Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa azamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, akan kita lanjutkan membaca kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Hari ini kita baca cabang iman yang ke-38, As-Saminah wa Salasun min Syu'abil Iman, yaitu qabdul yadi anil amwal, menahan diri dari mengambil hak harta orang lain tanpa hak tentunya. Rasulullah SAW ketika haji wada dan kemudian beliau sampaikan khutbah di saat wukuf, di antara yang beliau sampaikan adalah betapa hak orang lain itu wajib bagi setiap orang beriman menjaganya. Di antara yang beliau sampaikan adalah inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Kata Rasul, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram untuk diganggu oleh yang lain, seperti haramnya, seperti mulianya, seperti terhormatnya harimu ini, seperti mulianya, terhormatnya negaramu ini, dan seperti juga mulianya, terhormatnya bulanmu hari ini, bulan ini. Khutbah inilah yang kemudian menginspirasi para ulama yang kemudian menyusun apa yang disebut sebagai ghardus syariah. Tujuan adanya syariah yang Allah turunkan ke bumi untuk kehidupan manusia itu punya tujuan pokok, tujuan utama 5. Pertama adalah hifdzul nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Yang kedua hifdzul aqli, menjaga akal. Yang ketiga hifdzul mal, menjaga harta, menjaga harta sesama. Yang kemudian hifdzuddin, menjaga agama. Dan yang terakhir hifdzun nasl, menjaga keturunan. Sehingga setiap syariat yang Allah turunkan, baik melalui firman-Nya, ayat-ayat Al-Quran, maupun melalui al-hadis, hadis Rasulullah SAW, pastilah visinya itu, visi menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga agama, menjaga harta, dan juga menjaga jiwa, menjaga nyawa sesama. Dan begitu pula yang kemudian juga diadop oleh yang katanya prinsip-prinsip hak asasi manusia, bahwa orang tidak boleh sembarang mengganggu sesama terkait dengan hartanya. Setiap orang punya hak milik. Setiap orang tidak boleh mengganggu nyawa orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa menghilangkan nyawa tanpa alasan yang diterima, dibolehkan oleh syariat. Setiap orang juga tidak boleh untuk mengambil harta orang, mengambil akal, mengganggu akal orang. Begitu juga mengganggu hak orang lain untuk beragama, meyakini agamanya. Karena itulah Islam sesungguhnya adalah nilai ajaran yang sudah sejak awal melindungi 5 hal tadi. Dan Rasulullah SAW berbagai hadis sampaikan untuk betapa kita harus menjaga hak orang lain. Dari hal terbesar korupsi, yang lebih lagi mencuri, merampas, bahkan termasuk memanfaatkan hak milik orang tanpa kita meminta izinnya. Hal yang sepele yang kita sering meremehkan adalah ketika bapak dan ibu misalnya
masuk ke suatu tempat dan bapak dan ibu membutuhkan daya listrik untuk nyetrum HP ibu dan bapak. Itu bukan hak kita kalau kita tidak nembung dan yang punya fasilitas tidak mengizinkan. Makanya kami pernah sampaikan pada teman-teman tamir di sini, itu cop-copan listrik yang ada itu perlu diberi tulisan. Bapak dan ibu dibolehkan untuk mengambil daya listrik dari sini misalnya. Kalau tidak, belum ada akadnya, berarti kita mengambil hak masjid tanpa diizinkan oleh takmir masjid. Dan itu termasuk tidak menghargai hak kepemilikan orang lain. Atau yang juga lebih sederhana adalah ketika ibu dan bapak masuk kamar mandi umum dan di situ ada sabun, di situ mungkin ada pasta gigi, di situ ada sikat gigi. Kadang kita menyederhanakan, menyepelekan, wah paling-paling kalau saya pinjem ya boleh, kalau saya pakai ya boleh. Padahal bukan hak kita, bukan punya kita, dan sabun ketika kita pakai kan pastinya berkurang. Nah, hal-hal seperti inilah yang sesungguhnya sangat Rasulullah meminta hati-hati kita, karena itu bukan hak kita. Makanya sekali lagi mungkin Mas Mutadi nanti itu cop-copan yang mungkin biasa orang mampir kemudian numpang ngecas HP, itu sisan dikasih tulisan bahwa bapak dan ibu boleh ngecas HP di sini gitu. Sehingga sebelum orang lain meminta izin ke kita, kita sudah mengizinkan. Sehingga siapapun jamaah yang ngecas HP di sini itu sudah halal karena sudah dibolehkan oleh takmir. Hal-hal seperti itu sepele, tetapi kalau kita tidak hati-hati itu akan menjadi, maaf kata, selilit kita, karena kita mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak hak. Sepele begitu saja Rasulullah perhatikan, apalagi yang besar-besar, merampas hak rakyat, memanfaatkan hak orang untuk kepentingan pribadi dan golongan, mengorupsi anggaran negara untuk kepentingan kelompok dan golongan dan atau pribadinya. Itu pastilah termasuk hal yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang dipergunakan oleh musannif tentang betapa kita harus hati-hati terhadap hak milik orang lain. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Kalian jangan makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, bahkan kemudian kalian memprosesnya di pengadilan dengan cara yang tidak benar agar kalian bisa memilikinya, padahal itu bukan milik kalian dan kalian sesungguhnya tahu ya. Kemudian yang lain di surat Al-Mutaffifin ayat 1, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang. Curang dalam timbangan, curang dalam takaran. Para pedagang, penjual apapun di pasar, di toko, yang semestinya 1 kilo adalah 10 on, demi bisa untung lebih banyak maka 1 kilo dibuat 9 on. Nah 1 onnya itu enggak halal, enggak seberapa, tetapi tetap jadi, maaf kata, selilit. Hati-hati jadi pedagang, jadi penjual, seberapapun harus mencoba untuk sejujur mungkin, karena itu terkait dengan perhitungan nilai pahala, nilai dosa kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang hati-hati terhadap hak orang lain, dan itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak membebaskan, tidak membiar, tidak mengganggu hak orang lain, hak kepemilikan orang lain,
dengan cara yang tidak benar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.